Pemirsa, Sindo Siang kita awali informasi terkait dengan aktivitas Gedung Sarinah Jakarta kembali normal. Kemarin kebakaran melanda papan reklame di area fasad luar gedung dan dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kebakaran terjadi di Gedung Sarinah Jakarta Pusat. Kebakaran terjadi sekitar pukul 21:15. Terlihat kebakaran membuat sejumlah pengunjung panik. Api membesar diduga berasal dari papan reklame yang berada di kawasan pusat perbelanjaan ini. Terlihat sejumlah mobil pemadam kebakaran di kawasan Gedung Sarinah. Belum ada informasi resmi terkait penyebab pasti kebakaran ini. Proses pemadaman berlangsung selama 30 menit usai tim damkar Jakarta Pusat menerjunkan 8 mobil damkar dan 32 personel ke TKP. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Tidak bisa menyelamatkan diri saat api membesar dan melalap panti Warda Damai Ranomut, 16 orang lansia tewas di Manado, Sulawesi Utara. Polisi pun masih mendalami penyebab pasti kebakaran tersebut. Kobaran api dengan cepat meludeskan panti Warda Damai Ranomut di kota Manado, Sulawesi Utara Minggu malam. Warga bersama petugas berjibaku mengevakuasi para lansia yang terjebak kebakaran. Naas usai api dipadamkan, petugas menemukan ada 16 jenazah lansia dalam kebakaran tersebut. Di sini jam 8 api sudah mulai ada di sebelah untuk yang di dapur gitu. Nah, cuma sampai berapa 5 menit api sudah melingkar di tinggal mengevakuasi tuh yang belum masih diselamat di belakang, bagian belakang. Nah, jadi di bagian belakang itu yang selamat ada sekitar 6 orang. Selain korban tewas, ada 3 lansia mengalami luka bakar. 2 korban dirawat di RSUD Manado, 1 lainnya dirawat di Rumah Sakit Awaloi Manado. Sementara belasan jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Manado untuk proses identifikasi. Hingga kini penyebab kebakaran panti masih terus diselidiki. Dari Kota Manado, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, 4 bangunan di Padang, Sumatera Barat ludes terbakar. Diperkirakan kerugian mencapai miliaran rupiah. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan sejumlah bangunan di Lubuk Kilangan, Kota Padang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 1 unit rumah dan 3 petak toko elektronik dan warung sembako ludes terbakar. api masih besar. Sebanyak 7 unit armada damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Api baru berhasil padam setelah 1 jam. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu toko elektronik. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kebetulan yang terbakar ada 3 petak dan 1 rumah hunian. Ini bangunan jenis apa yang terbakar? Orang berjualan. Toko ya Pak? Iya, toko. Ada korban Pak dalam kejadian ini? Korban ada. Berapa total kerugian Pak akibat kejadian Lebih ini? kurang 2,5 miliar. Pihak kepolisian segera menggelar olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tim gabungan akhirnya menemukan korban seorang pria 51 tahun warga desa Mekargali, Purwakarta dalam kondisi tak bernyawa. Diketahui korban tertimpa tembok penahan tanah yang ambruk akibat hujan deras pada Minggu sore. Petugas menemui sejumlah kendala dalam proses evakuasi,
lantaran akses menuju TKP yang sempit sehingga tak bisa menggunakan alat berat. Sangat ada potensi, makanya kita kasih tahu sama pemilik rumah yang di atas di perumahan untuk sementara mengungsi dulu. Beberapa rumah yang berhimpitan dengan itu. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat tetap waspada adanya longsor susulan, mengingat intensitas hujan lebat masih akan terjadi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Untuk Awayan dan di bawahnya tetap waspada dan hati-hati. Video amatir warga merekam kejadian saat banjir bandang menerjang permukiman warga di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air bercampur lumpur datang tiba-tiba merendam permukiman, mencapai 2 meter dan menyisakan atap rumah yang terlihat. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah ini membuat air sungai Pitap meluap. Banjir terparah dirasakan warga desa Juu, Sungsum, dan Gunung Batu, Kecamatan Tebing Tinggi. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman tanpa bisa menyelamatkan harta benda mereka. Kita ada di sini baru kali ini yang banjir paling parah. Sebelumnya banjir paling ketinggian air sekitar berapa, Pak? Ya kurang lebih 50-60 lah dalam rumah. Jadi sekarang ini udah hampir 1,5 meter lah. Nampak di sini ketinggian air kurang lebih sekitar 2 meter. Jadi fasilitas umum yang terdampak di sini yang kena banjir, masjid, ada sekolah, dan kantor-kantor desa. Sampai saat ini tidak ada korban jiwa, cuma ada beberapa barang-barang berharga milik warga dan ternak warga yang menjadi korban. Kini banjir sudah berangsur surut dan menyisakan lumpur cukup tebal di rumah warga yang terdampak. Mereka bergotong royong membersihkan sisa lumpur dengan peralatan seadanya. Dari Balangan, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Kawasan Kota Tua sejak pagi mulai ramai pengunjung yang berdatangan dari luar kota Jakarta. Bahkan pengunjung memanfaatkan momen untuk bersuah foto, bersepeda, berkeliling Taman Kota Tua. Momen libur Natal 2025 dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur dan berwisata bersama keluarga dan kerabat. Salah satu destinasi yang masih menjadi favorit yakni kawasan Kota Tua yang masih kental dengan nuansa vintage dan estetik. Tercatat per hari kemarin lebih dari 15.000 wisatawan memadati kawasan Kota Tua, sementara jam paling ramai yakni terjadi pada pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan pengunjung mulai dari piknik, bersuah foto, mengunjungi museum hingga berkeliling Taman Kota Tua menggunakan sepeda. Pemirsa, pada malam pergantian tahun Jakarta akan steril dari kendaraan pribadi. Bahkan Dinas Perhubungan telah menyiapkan rute alternatif dan berikut kantong-kantong parkir sebagai antisipasi penutupan ruas jalan. Bila Anda berencana merayakan tahun baru dengan keliling pusat kota Jakarta, maka sebaiknya rencana ini dipertimbangkan. Karena Dinas Perhubungan akan mensterilkan sejumlah ruas jalan utama dan mengalihkan arus lalu lintas. Penutupan jalan akan dimulai pada tanggal 31 Desember sejak pukul 18.00 hingga tanggal 1 Januari dini hari. Penutupan mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya. Pemerintah mengimbau agar warga memanfaatkan transportasi umum. Namun bila membawa kendaraan pribadi bisa melewati jalur alternatif yang telah ditentukan. Di antaranya melintasi Jalan Galunggung, Jalan Tendean, hingga Dukuh Atas dan juga Kampung Melayu. Selain itu sejumlah kantong-kantong parkir juga disiapkan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Antara lain parkiran Plaza Indonesia, Grand Indonesia, hingga area Irti Monas. Penutupan jalan dilakukan untuk memberi ruang bagi pejalan kaki, panggung hiburan pada malam tahun baru di Jakarta. Meskipun tanpa pertunjukan kembang api, malam tahun baru tetap dimeriahkan dengan 8 panggung hiburan. Tim Liputan iNews melaporkan.